Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait kompres. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing di tempat kita masing-masing ya, biar nanti materi yang kita dapat, materi yang saya sampaikan bisa masuk dan bisa dicerna, sehingga nantinya bisa kalian aplikasikan atau kalian terapkan di dunia nyata. Guys, sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Oke, saya rasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selalu sehat ya. Harapan saya kalian bisa menjaga protokol kesehatan, bisa menjaga diri, keselamatan, biar kita terhindar dari pandemi ini dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi tatap muka dalam keadaan yang lebih baik dari hari kemarin ya. Oke, materi pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan kompres, dimana kompres ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi berbagai macam kompres dan kemarin sempat kita bahas sedikit waktu di kelas. Oke. Materi tentang kompres hangat. Oke, apa sih itu kompres? Nah, kompres adalah suatu metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukannya. Jadi selain itu kita bahas dulu kompres, nanti setelah itu dalam kompres ada pembagian-pembagiannya. Oke, nah kompres itu terbagi menjadi dua ya, jenis kompres itu terbagi menjadi dua. Ada kompres panas atau kompres hangat dan kompres dingin, dimana kompres hangat atau panas dan kompres dingin juga terbagi menjadi dua. Nah, kalau kompres panas atau hangat itu ada hangat kering dan ada hangat basah. Kemarin untuk hangat kering sudah kita bahas, yaitu WWZ atau buli-buli panas ya. Dan kalian juga sudah praktekkan waktu praktikum kemarin. Nah, kalau yang hangat basah itu menggunakan air ya, jadi nanti basah sistemnya. Nah, untuk yang kompres dingin juga sama, ada dingin kering dan dingin basah. Kalau yang dingin kering itu kemarin juga sudah kita bahas, yaitu terkait tentang kirbat es. Jadi ada suatu alat es cup namanya, diisi oleh es batu dan nanti dilakukan tindakan seperti itu. Prinsipnya sebenarnya sama di masing-masing tindakan kompres. Tujuannya pun hampir sama ya, hanya saja cara pemberiannya atau prosedur kerjanya yang berbeda. Oke, kita bahas kompres hangat ya. Untuk kesempatan hari ini kita bahas terkait kompres hangat. Nah, kompres hangat itu adalah kompres yang diberikan untuk memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukannya. Atau dengan kata lain, suatu metode dalam penggunaan suhu hangat setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis ya. Jadi kalau kompres hangat yang kemarin kita WWZ itu menggunakan air panas, ini juga menggunakan air panas tapi tidak terlalu panas ya, jadi masih hangat-hangat kuku. Oke, apa sih tujuan dari kompres hangat sendiri? Kompres hangat itu tujuannya untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri, merangsang peristaltik usus, memperlancar sirkulasi darah, memberi rasa hangat, tenang dan nyaman pada pasien, mengurangi kejang otot, menurunkan kekakuan tulang sendi, memperlancar pengeluaran cairan atau eksudat. Oke. Kemarin untuk yang buli-buli panas itu tujuannya juga hampir sama seperti ini. Ya, karena buli-buli panas juga termasuk dalam kompres hangat. Jadi tujuannya adalah sama, ya. Ada
rasa sakit jelas ya, kalau kita sakit, kita sedang nyeri, kita bisa lakukan tindakan kompres hangat. Nah, untuk yang nomor 7 itu memperlancar pengeluaran cairan atau eksudat. Cairan atau eksudat yang di sini kayak nanah seperti itu ya. Nah, nanah itu kan salah satu tanda-tanda infeksi. Nah, kita tidak boleh langsung memecahnya, tapi harus kita kompres air hangat dulu ya, biar dia lebih lembab, lebih nggak keras gitu ya, lebih lunak seperti itu, jadi tidak terlalu nyeri. Oke, kenapa sih kita harus melakukan dan pada siapa sih harus kita lakukan kompres hangat? Nah, biasanya kompres hangat dapat kita lakukan pada pasien yang mengalami perut kembung. Ya, perut kembung itu pasti bisa kita sembuhkan selain dengan posisi nungging atau kenijas, bisa kita sembuhkan dengan posisi bisa kita sembuhkan dengan kompres hangat. Oke, ada abses atau bengkak akibat suntikan. Nah, pada bayi atau pada anak-anak yang mengalami sakit, mengalami suntikan atau habis imunisasi, biasanya bisa kita lakukan tindakan kompres hangat ya. Selain itu, pada pasien yang kejang ototnya kayak kram itu bisa kita lakukan tindakan kompres hangat. Pasien kedinginan, pasien dingin juga bisa kita lakukan tindakan kompres hangat. Pasien hematom pembengkakan ya, pembengkakan juga bisa. Pasien radang persendian ya, kalau kita orang tua kita atau kita mengalami nyeri sendi, bisa kita lakukan kompres hangat. Atau bisa jadi misalkan kita saat ini musim dingin ya, ketika musim dingin nyeri-nyeri nih tulang-tulangnya, nah kita bisa melakukan kompres hangat seperti itu. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan kompres hangat? Nah, jangan meletakkan kantong air hangat di bagian tubuh yang telanjang. Ya, jadi kalau kita pakai WWZ itu tidak boleh langsung ke lapisan kulit ya, harus dilapisi kantong dengan kain flanel atau handuk ya. Jadi kita lapisi, kemarin sudah kalian praktekkan juga. Kantong air hangat yang diletakkan di atas bagian badan tertentu hanya boleh terisi sepertiganya untuk menghindari berat yang tidak diperlukan. Jangan lupa memeriksa kulit penderita ya, ini harus kita lakukan. Kompres tidak diberikan di kepala karena dapat menyebabkan dilatasi di area tersebut. Kompres hangat tidak boleh diberikan di perut jika mengalami radang atau infeksi usus buntu. Nah, kenapa sih orang dengan usus buntu tidak boleh dilakukan tindakan kompres hangat? Nah, karena kalau kita lakukan tindakan kompres hangat di perut yang mengalami usus buntu, itu nanti terjadi infeksi di dalam seperti itu. Mekanisme tubuh terhadap kompres hangat dan cara menurunkan suhu tubuh. Nah, biasanya kalian atau kita lah dulu ketika mau melakukan tindakan kompres itu biasanya kita letakkan di dahi, ya kan? Nah, tapi untuk sekarang ini kita letakkan di ketiak atau kita letakkan aksila. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait mekanisme tubuh terhadap kompres hangat dan cara menurunkan suhu tubuh. Nah, kita kan percaya nih ketika kita melakukan kompres di bagian dahi itu suhunya akan turun ya. Jadi kita akan mengecek suhunya jadi turun. Nah, kalau dulu itu kita menggunakan air dingin. Nah, tapi kalau sekarang kita sudah tidak boleh lagi menggunakan air dingin. Kenapa? Nah, itu nanti ada alasannya. Sekarang kita harus menggunakan kompres hangat atau air hangat yang akan kita letakkan di bagian dahi atau di bagian aksila atau ketiak ya. Nah, ketika kita melakukan kompres hangat, siapa sih yang akan merespon? Nah, sumsum tulang belakang akan merespon dari simulasi rasa hangat tersebut. Nah, nanti akan disampaikan oleh sumsum tulang belakang menuju hipotalamus, menuju otak. Nah, nanti di dalam otak itu ada sistem sendiri yang menugaskan otak untuk berpikir, untuk merespon, oh ini pasien dalam keadaan panas atau dalam keadaan hangat.
maka harus kita turunkan. Caranya bagaimana? Dengan mengeluarkan keringat ya. Setelah berkeringat nanti suhunya menjadi turun. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini ketika kita menggunakan air dingin untuk melakukan tindakan kompres dingin, berarti otak kita merangsang tubuh pasien ini dalam keadaan dingin, jadi tidak perlu diturunkan lagi karena suhunya sudah normal ya. Jadi ketika kalian panas itu tidak diberikan tindakan kompres dingin, tapi kita berikan tindakan kompres hangat. Nah, ketika kita kasih hangat, rasa hangat, berarti respon ke otak, hipotalamus menyuruh otaknya untuk menstimulasi, memberitahukan, ini loh, orang ini sedang dalam keadaan panas. Karena dalam keadaan panas, maka harus diturunkan suhunya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita panas, kita responnya adalah hangat. Tapi kalau kita kasih respon dingin, otak merespon kalau tubuh kita dalam keadaan dingin. Jadi tidak perlu ada yang diturunkan. Nah, ini penjelasannya. Pemberian kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor mengeluarkan sinyal yang memulai keringat dan vasodilatasi perifer. Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada medula oblongata dari tangkai otak di bawah pengaruh hipotalamik bagian anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan pembuangan atau kehilangan energi panas melalui kulit meningkat atau disebut berkeringat. Diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali. Nah, itu tadi kalau kita kasih kompres dingin, otak responnya adalah respon dingin. Jadi tidak perlu ada yang diturunkan. Tapi kalau kita kasih hangat, otak merespon ada sesuatu yang berbeda atau ada hangat di dalam tubuh yang meningkat, suhu tubuh yang meningkat sehingga harus diturunkan. Nah, kenapa kok kita kenapa untuk kompres itu kita lakukan di ketiak atau di lipatan-lipatan? Ya, karena ketiak atau lipatan paha itu merupakan tempat pembuluh darah yang besar. Nah, ketika kompres itu kita letakkan di pembuluh darah yang besar, itu akan lebih cepat menyalurkan ke otak sehingga otak segera menurunkan. Nah, sedangkan di dahi itu responnya sedikit lebih lambat dibandingkan yang di ketiak atau di lipatan paha. Prinsip fisiologi dari kompres hangat. Kompres hangat dapat bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen dapat lebih mudah mencapai daerah yang sakit. Hal ini akan membantu relaksasi dari otot dan mengurangi nyeri. Nah, tadi saya bilang ketika kita mau melakukan kompres itu baiknya sebenarnya di aksila atau di lipatan paha. Karena di situ terdapat pembuluh darah yang besar. Nah, di pembuluh darah yang besar itu akan merespon lebih cepat sehingga responnya itu atau stimulusnya itu lebih cepat sampai ke otak. Penggunaan kompres hangat. Nah, kita sudah tahu lah ya, sebagian besar kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan kompres hangat. Yang jelas, yang pasti itu ketika kita memberikan kompres itu tidak boleh terlalu basah, jadi harus kita pres terlebih dahulu. Selain itu, tempelkan handuk yang telah dicelupkan ke dalam air hangat ke bagian tubuh yang nyeri dengan temperatur 40-50 derajat Celcius atau sesuaikan panasnya dengan kenyamanan. Jadi kalau ada saudara atau kita sendiri atau adik kita atau anak atau sepupu atau siapa anak kecil yang panas, itu disesuaikan suhunya. Jangan terlalu panas. Kita cek airnya. Kalau terlalu panas,
bukannya sembuh tapi malah membakar ya, nanti bisa terjadi iritasi. Nah, untuk tindakan itu 15-20 menit sesuai kebutuhan. Tapi ada beberapa ketika kita melakukan tindakan kompres itu kan kalau panasnya tinggi ya, kita kasih kompresnya itu cepat kering. Nah, karena cepat kering kita harus ganti lagi seperti itu. Tapi kalau lebih dari 30 menit ya jangan kita lakukan, kita istirahat dulu ya. Kita ukur suhunya dulu, sudah turun atau belum, seperti itu. Jika masih belum turun atau malah meningkat ya harus kita bawa ke dokter. Diikuti dengan latihan pergerakan atau pemijatan ya. Tapi harus dilakukan pemijatan, tidak boleh terlalu ditekan karena apalagi anak kecil dalam keadaan panas itu membutuhkan sesuatu yang rileks. Tapi kalau kita pijat itu malah berbahaya ya, seperti itu. Nah, prosedur tindakannya, alat yang kita siapkan itu ada bagi berisi baskom, berisi air panas ya. Ada bagi isinya baskom, terus ada air panas, air hangat lah, hangat-hangat kuku ya, waslap atau kain kompres, handuk kecil kering ya. Atau bisa menggunakan waslap juga bisa. Prosedur kerjanya sama seperti yang kita lakukan. Nah, ini bisa dibaca, memberikan penjelasan jelas. Kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Tahapannya ada tahap prainteraksi, orientasi kerja, dan terminasi. Alatnya dicek, jangan lupa cuci tangan. Privasi jangan lupa juga, karena kalau kita tidak bisa menjaga privasi, pasien tidak mau percaya lagi dengan kita. Membasahi kain kompres dengan air hangat ya, lalu diperas ya, jangan lupa diperas. Meletakkan kain kompres pada daerah yang dikompres, misalnya aksila. Nah, tadi sudah saya jelaskan kenapa di aksila, karena pembuluh darahnya lebih besar sehingga menghantarkannya lebih cepat. Tutup kain kompres dengan handuk kering atau kain yang bersih. Bila kain kompres dengan handuk 5-10 menit atau suhu kain kompres relatif menjadi dingin. Jadi tadi saya sudah bilang ketika sudah dingin atau sudah kering bisa kita kompres lagi, kita peras lagi. Jangan lupa setelah kita lakukan tindakan untuk dikeringkan, dirapikan alatnya. Ini ya, dokumentasinya nanti bisa berisi suhu awalnya berapa, setelah dilakukan tindakan kompres suhunya jadi berapa, ada tidak iritasi, seperti itu. Nah, oke. Saya rasa untuk kompres hangat segitu, saya rasa jelas. Nanti kalau misalkan belum jelas bisa kalian tanyakan baik pribadi maupun di grup. Oke, nanti kalian itu kan tadi saya sudah menjelaskan sedikit kompres dahi dan kompres ketiak. Nah, silakan kalian mencari informasi terkait pengompresan di dahi dan pengompresan di ketiak. Kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa, ya, di masing-masing. Pada pasien yang sakit tifus kan biasanya panas ya. Nah, kalau di dahi itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, silakan dicari ya, digali informasinya biar kalian juga paham. Nah, ini ya, patient care. Perawat yang baik adalah perawat yang peka dan bertanggung jawab atas apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak menunda atau mengalihkan tugasnya. Ya, saya harap kalian bisa menjadi perawat yang baik ya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada materi yang belum paham atau kalimat-kalimat yang belum paham atau kata-kata yang belum paham, bisa chat di grup seperti itu. Jadi kita bahas bareng-bareng di grup. Nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya harap materi yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik. Jika belum bisa dicerna atau belum bisa
dipahami, silahkan bisa kalian tanyakan melalui WA pribadi atau melalui grup biar kita bahas bareng-bareng biar tahu semuanya ya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dan ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.